Kemarin itu lagi rame banget di sosial media tentang isu nasab dan Habib di Indonesia. Sebetulnya masih ada nggak sih Syekh keturunan dari Nabi Muhammad SAW hari ini? Bismillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, mereka pindah ke banyak tempat. Ada beberapa yang pindah ke Mesir, tempat saya. Ada beberapa yang pindah ke Yaman. Dan dari Yaman ada beberapa yang pindah ke Indonesia juga. Jadi sampai hari ini masih ada keturunan Nabi Muhammad SAW. Berarti di Indonesia juga masih ada ya? Insya Allah masih ada. Insya Allah masih ada. Betul. Nah, Syekh itu kan dari Mesir gitu ya. Kalau dari Mesir itu tandanya dia keturunan dari Nabi Muhammad itu seperti apa ya Syekh? Di Mesir ada peraturan ketat terkait hal ini ya. Jadi di Mesir ada yang namanya Niqabatul Ashraf. Ini sebuah lembaga yang diakui pemerintah Mesir. Lembaga tersebut tugasnya adalah memverifikasi siapa keturunan Nabi Muhammad dan siapa yang bukan keturunan Nabi Muhammad. Yang keturunan Nabi Muhammad dikasih karne atau dikasih seperti ID card gitu. Kalau punya ID card ini berarti 100% keturunan Nabi Muhammad, karena di Niqabatul Ashraf tersebut atau yang lebih terkenal dengan istilah niqabah ya, itu ada pakar ilmu nasab di sana. Jadi kalau ada orang yang mau cek nasabnya, mereka cek itu silsilahnya ke siapa sampai ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Contoh misalnya, saya sendiri, saya tahu siapa kakek saya yang 1000 tahun yang lalu. Serius tuh Syekh? Serius, saya tahu namanya, kerjanya apa, pindah dari mana, istrinya berapa, anaknya berapa. Saya tahu semuanya, semua informasi itu. Terus informasi itu kayak diwariskan gitu. Jadi ayah saya ceritakan itu kepada saya. Nanti saya ceritakan kepada anak saya dan seterusnya, seperti itu. Iya, saya juga sering dengar ya, kayak di Mesir, Yaman, anak-anak kecil itu tahu tuh leluhurnya gitu ya. Betul sekali. Kalau menurut saya sendiri, apa sih manfaat ketika kita mengetahui leluhur kita gitu? Baik, itu sebenarnya ada dua manfaat gitu ya. Manfaat yang pertama, manfaat sosial, supaya tidak ada yang berani mengaku keturunan A padahal dia bukan keturunan A. Makanya muncul pentingnya yang namanya pakar ilmu nasab, supaya kalau ada yang mengaku dari suatu keturunan, langsung dipanggil pakarnya. Ini benar nggak dari keturunan A? Gitu. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua lebih ke tradisi, ya. Jadi kan setiap tempat itu ada tradisinya, ya. Budaya ya. Budayanya betul. Di negara Arab secara umum, khususnya di Yaman dan Arab Saudi, itu terkenal sekali budaya nasab itu. Jadi itu lebih ke tradisi seperti itu. Dan sampai hari ini di setiap suku di Mesir, Arab Saudi, Yaman, itu ada pakar ilmu nasabnya. Terus kalau ada perselisihan tentang nasab, langsung dipanggil dan ditanya. Pakar ilmu nasab itu lebih keren lagi. Tahu nasab semua sukunya sampai Nabi Ibrahim. Ya, jadi jauh sekali. Jadi memang sudah ada ya. Betul. Terorganisir gitu ya. Sangat-sangat terorganisir. Tapi Syekh, kita boleh nggak dalam agama meragukan nasab seseorang? Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Dalam agama, meragukan nasab seseorang itu boleh dalam satu kondisi saja, diragukan oleh hakim. Selain itu, kita tidak diperbolehkan untuk meragukan nasab seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu 'alaihi haram." Barang siapa yang mengaku ke selain ayahnya dan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, ancamannya apa? Ancamannya diharamkan surga baginya. Jadi Rasulullah membuat batasan. Tidak boleh mengaku ke selain ayah kita, dan di waktu yang sama tidak boleh meragukan nasab orang lain. Bahkan ada satu hadis lain dari Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman bakal muncul dua peristiwa yang merupakan kekufuran. Peristiwa yang pertama, orang yang teriak-teriak depan kuburan karena sedih ada yang meninggal dunia. Itu peristiwa yang pertama.
Peristiwa yang kedua, saling meragukan nasab, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Nabi Muhammad SAW sudah kasih kita kabar bahwa di akhir zaman bakal muncul peristiwa-peristiwa seperti itu, saling meragukan nasab. Berarti kita tidak boleh meragukan nasab seseorang ya? Betul sekali, tidak boleh meragukan nasab seseorang, sebagaimana tidak boleh ada orang yang mengaku kepada selain ayahnya atau kakeknya. Jadi dua-duanya tidak boleh gitu. Meragukan nasab seseorang tanpa adanya perintah dari hakim itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau kita buka pintu tersebut, nanti bakal ada kekacauan yang luar biasa ya. Nanti tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu saya, Anda bukan anak kandung dari ayah yang ada di akta kelahiran itu. Nanti nggak ada aturannya lagi gitu, seperti itu. Makanya yang diperbolehkan meragukan nasab adalah hakim dengan dengan syarat-syarat tertentu seperti itu. Karena itu termasuk caci maki juga ya? Betul sekali, betul sekali. Ini caci maki dari banyak segi gitu ya. Yani kalau ada orang yang kita tuduh nasabnya tidak tersambung pada kakeknya, itu kayak secara tidak langsung kita menuduh kakeknya atau ibu-ibunya itu dengan tuduhan yang keji gitu, dengan tuduhan yang kurang bagus gitu, seperti itu. Tapi bagaimana sih ketika misalnya ada seorang yang memasukkan nasabnya gitu? Karena kita juga sering dengar di berita gitu ya. Betul. Ada tentang Habib-Habib palsu nih, seperti di berita berikutnya. Betul. Nah ini sih, misalnya kasus pemalsuan sertifikat keturunan Habib gitu ya. Betul. Nah, kalau seperti itu bagaimana sikap kita gitu sih? Baik, saya mau kasih satu contoh. Ya. Pernah nggak ada orang yang memalsukan akta kelahirannya? Pernah pasti pernah ya. Itu tidak berarti semua akta kelahiran yang ada di Dukcapil palsu semua. Betul kan? Sama seperti itu juga. Kalau ada orang yang mau terhormat atau mau menjadi orang terhormat di komunitasnya, jadi dia memalsukan nasabnya dan dia mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dia harus ditindak. Harus ditindak. Tapi ditindak oleh siapa? Ini yang penting. Ditindak oleh pihak yang berwenang. Dalam kondisi ini pihak yang berwenang itu satu, yaitu niqabah atau yang setara dengan niqabah di Indonesia, yang namanya Rabithah Alawiyah. Karena Rabithah Alawiyah itu yang bertanggung jawab atas nasab atau keturunan Rasulullah di Indonesia, maka mereka yang harus menindak dia yang memalsukan nasab seperti itu. Oke. Ada nggak sih ayat gitu ya yang memang mengajarkan kita untuk mencintai keluarga dan keturunan dari Nabi Muhammad? Sebenarnya ada yang lebih kuat lagi ya. Kita kalau salat terus pas tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti itu. Jadi kita setiap hari ketika kita salat, ketika kita tasyahud, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan ahlul baitnya. Tetapi ada satu hal penting sekali yang saya mau sampaikan. Kita mencintai keluarga Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Tapi itu tidak berarti bahwa ada orang yang terhindar dari dosa. Ini penting sekali ya. Kita mencintai keluarga Nabi Muhammad, tapi tidak berarti bahwa semua Habib itu terhindar dari dosa misalnya. Bahwa Habib itu terhindar dari dosa. Bahwa Habib itu tidak mungkin salah. Gitu. Enggak. Habib itu orang biasa. Kita mencintai karena kakeknya. Ya. Tapi masih manusia seperti itu. Jadi tidak perlu kita berlebihan mencintai, tidak perlu kita berlebihan membenci. Nah, seperti itu. Jadi sewajarnya saja gitu. Betul, sewajarnya. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna khasimuka yawman ma." Jadi cintalah orang yang kamu cintai seperlunya. Bisa jadi dia menjadi musuhmu suatu hari. Dan bencilah orang yang kamu benci seperlunya. Bisa jadi dia menjadi kekasihmu suatu hari. Seperti itu. Tapi kadang kita juga misalnya menemukan sebuah kondisi kayak gini sih. Ada keturunan dari Nabi Muhammad yang justru mengajarkan hal-hal di luar Al-Quran dan hadis gitu. Yang gak sesuai tuntunannya. Nah, cara kita bersikap tuh seperti apa sih? Kita harus balas dan kita harus menjelaskan kekurangannya di mana. Tapi tanpa meragukan nasabnya.
Karena ini beda hal, beda cerita gitu ya. Kalau ada misalnya Habib yang akhlaknya kurang baik, yang perilakunya kurang baik, yang ilmunya kurang baik, maka kita berhak meragukan akhlaknya, berhak meragukan ilmunya, berhak meragukan nasab atau sanad-sanad ilmu yang dia punya. Tapi ngapain meragukan nasab? Emang keturunan Nabi Muhammad itu baik semua? Enggak. Abu Jahal, Abu Lahab itu keluarga Nabi Muhammad juga. Terus banyak yang kita lihat kadang-kadang, bukan banyak, tapi ada yang kita lihat Habib yang mungkin perilakunya tidak mencontohkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, kritik akhlaknya, kritik ilmunya, tapi gak usah kritik nasabnya. Itu beda cerita gitu. Berarti kalau mengkritik Habib tuh boleh gitu? Sangat boleh, sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Siapapun bisa dikritik. Siapapun bisa dikritik. Asal kita punya ilmu yang cukup untuk mengkritiknya. Jadi misalnya, saya kasih contoh. Saya kan, kalau saya sendiri, latar belakang saya itu ilmu fiqih. Ya. Jadi kalau saya melihat ada satu orang yang membahas ilmu fiqih, tapi agak menyimpang gitu, maka saya dengan latar belakang saya yang ilmu fiqih itu, saya berhak mengkritik dia. Tapi kalau ada orang yang tidak mengetahui ilmu fiqih, maka dia tidak bisa mengkritik. Karena tidak bisa menjelaskan dengan ilmiah gitu, kekurangannya di mana, seperti itu. Kalau soal akhlak, ya bisa saja semua orang kritik ya. Jadi kalau soal boleh dikritik, sangat boleh dikritik. Ya, nggak ada yang terhindar dari dosa, nggak ada manusia yang tidak bersalah, semua bisa jatuh dalam kesalahan. Soalnya saya pernah nemu gitu ya, komen netizen gitu ya, saya. Wah, nanti kalau misalnya kita mengkritik keturunan dari Nabi Muhammad, kita kena dosa gitu. Oh, enggak ada seperti itu. Itu tidak ada tuntunannya dalam agama sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dan pernah menyampaikan kepada anaknya Fatimah, anak kesayangan Rasulullah SAW. Ya Fatimah, selini ma syi'ti lan ughni anki minallahi syai'an. Minta apapun yang kamu mau dari saya di dunia, tapi di akhirat saya tidak bisa menyelamatkan kamu. Masya Allah, itu ke anaknya langsung, Mbak, bukan ke cucu jauhnya misalnya ya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan dosa atau tidak, enggak. Itu orang biasa, sama-sama manusia, tapi kakeknya merupakan Rasulullah SAW. Kalau dia salah, dikritik, tidak ada masalah. Kalau dia melakukan kesalahan dari segi hukum, dihukum, tidak ada masalah, seperti itu. Ada nggak sih tugas khusus nih bagi mereka yang memang keturunan dari Nabi Muhammad SAW? Dalam agama tidak ada tugas khusus yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, dalam Islam tidak ada yang namanya kasta. Dalam Islam tidak ada yang namanya ada orang lebih baik dari orang lain karena keturunannya. Itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, la farqa li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang non-Arab kecuali dengan takwa. Jadi tolok ukurnya itu adalah takwa. Nasab ya bisa bikin kita di dunia misalnya dihormati orang, itu bisa, kenyataannya seperti itu. Tapi di akhirat hanya takwa. Jadi sebenarnya tidak ada tugas khusus untuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau memang orangnya berilmu, maka tugasnya menyampaikan ilmu. Sebagaimana orang lain kalau berilmu, tugasnya menyampaikan ilmu juga. Ini mungkin agak sedikit banyak yang bertanya gitu sih ya. Sebetulnya apa sih bedanya Habib, Ustadz, Syekh, Said dan sebagainya gitu, Syekh? Masya Allah, tapi itu semuanya gelar di beberapa negara yang berbeda. Jadi beda negara, beda gelar. Kalau gelar Ustaz, artinya di Indonesia beda dengan artinya di negara Arab. Di Indonesia Ustaz itu artinya guru ngaji atau guru ilmu agama ya. Di negara Arab Ustaz itu artinya guru secara umum. Jadi bisa guru matematika dipanggil Ustaz juga di negara Arab. Guru bahasa Inggris dipanggil Ustaz juga. Taib. Kalau guru ngaji di negara Arab itu dipanggil Syekh. Jadi sebenarnya Syekh di negara Arab sama dengan Ustaz di Indonesia. Dua-duanya sama. Kalau Habib itu ada beberapa teori gitu ya. Kalau Habib, teori yang pertama, Habib itu dari keturunan Nabi Muhammad dari garis Al-Husain. Nabi Muhammad kan ada cucu Al-Hasan dan Al-Husain ya. Al-Hasan lebih tua. Jadi Habib dari garis Al-Husain, Sayyid dari garis Al-Hasan. Seperti itu. Itu teori pertama ya. Teori kedua,
Sayyid itu keturunan Nabi Muhammad yang tidak mengajarkan ilmu agama. Misalnya dia arsitek, dia dokter, dia apa? Praktisi, betul ya. Terus Habib keturunan Nabi Muhammad yang mengajarkan ilmu agama. Dan masih ada banyak gelar lagi sebenarnya. Ada gelar mufti, ada gelar di Afghanistan, di Pakistan ada gelar mullah misalnya. Ada banyak gelar lain yang juga artinya adalah ustaz, guru ilmu agama dan sebagainya. Yes. Saya pernah dengar katanya, koreksi kalau salah ya, di Arab itu orang tua saja bisa dipanggil syekh juga. Betul sekali, betul sekali. Jadi syekh itu tergantung konteksnya. Ya, kalau konteks kajian, konteks belajar mengajar, terus ada seseorang yang dipanggil syekh, maka pasti dia guru ilmu agama. Tapi kalau konteksnya bukan belajar mengajar, biasanya yang dipanggil syekh itu adalah orang yang udah ada ubannya. Seperti itu. Berarti saya bisa dipanggil syekh kalau tidak betul. Bahkan yang lebih lucu lagi, di Mesir, di samping rumah saya ada gereja. Di gereja tersebut ada seorang pendeta. Dia juga dipanggil syekh karena ada ubannya. Bas, betul, tergantung konteksnya di sana. Bas. Luar biasa ya, itu indahnya bahasa ya. Satu tempat sama tempat yang lain bisa beda makna. Betul. Sebenarnya boleh nggak kita membanggakan gitu ya? Ini dalam secara luas gitu ya. Kakek saya si Fulan nih gitu. Kakek saya si Fulan ini gitu. Boleh nggak sih kita membanggakan hal tersebut gitu? Wah, itu sempat terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah kasih respon yang luar biasa. Saya berharap semua pemirsa dengar respon Rasulullah SAW. Jadi suatu hari Rasulullah SAW masuk masjid, kemudian melihat ada dua sahabat yang saling berdebat. Debatnya agak panas, ya. Jadi yang pertama bilang, kamu nggak tahu kakek saya siapa? Ya. Terus yang kedua, emang siapa kakek kamu? Kakek saya lebih hebat. Apa respon Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, innaka mri'un fika jahiliyah. Sesungguhnya di dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Sifat orang Arab sebelum Islam. Orang Arab sebelum Islam memang suka membanggakan nasab. Ya, Rasulullah datang untuk menghapus tradisi buruk ini, saling membanggakan nasab. Enggak. Tapi di waktu yang sama itu tidak berarti menutupi nasab, ya, seperti itu. Jadi ya kalau ada yang keturunan Nabi Muhammad, halas sudah selesai keturunan Nabi Muhammad. Ada yang keturunan orang lain, selesai keturunan orang lain, tanpa menutupi nasab dan tanpa membanggakannya juga, seperti itu. Jadi dalam Islam tidak boleh sama sekali membanggakan nasab karena tidak ada nilainya di akhirat. Itu. Ya ini kita balik lagi nih saya ke keturunan dari Nabi Muhammad. Apakah nanti Imam Mahdi itu memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW? Betul sekali. Ini ada hadisnya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadisnya bahwa Imam Mahdi akan keluar dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW dan kemungkinan besar dari garis keturunan Al-Hasan. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah pegang kepala Al-Hasan, anaknya, kemudian mengatakan, inna hadza ibni sayyid, anak saya ini adalah pemimpin dan akan keluar dari keturunannya orang yang menyatukan umat Islam lagi. Seperti itu. Jadi memang itu ada hadis dan hadis sahih bahwa Imam Mahdi akan dari garis atau akan keluar dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dibilang ya mau tidak mau akan terus dijaga sampai akhir zaman nanti. Itu pasti. Keturunan Nabi Muhammad bakal ada sampai akhir zaman karena Al-Mahdi akan keluar di akhir zaman. Ya. Jadi yang pasti keturunan Nabi Muhammad bakal ada sampai zaman Al-Mahdi. Seperti itu. Dan yang bertanggung jawab menjaga keturunan Nabi Muhammad adalah lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi. Misalnya di Mesir, Niqabatul Ashraf itu. Mereka menjaga. Kenapa? Supaya nanti diketahui. Gimana kalau misalnya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ada orang yang mengaku Al-Mahdi. Dicek nasabnya. Ini keturunan Nabi Muhammad. Itu salah satu fungsinya. Betul. Kalau memang dia bukan keturunan Nabi Muhammad, berarti pasti 100% dia bukan Al-Mahdi.
Kalau keturunan Nabi Muhammad boleh kita bahas lebih lanjut. Ini benar Al-Mahdi atau tidak, seperti itu. Nah kemarin itu juga ramai di media sosial sih, yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan kalau proses pencatatan nasab itu gak masuk kategori ilmiah. Kalau menurut saya sendiri seperti apa? Menurut saya sendiri, saya mau tanya balik kepada yang bilang seperti itu. Apa definisi ilmiah? Itu penting sekali. Karena definisi ilmiah itu berubah dari zaman ke zaman. Oh gitu ya? Iya, definisi ilmiah itu di zaman modern kita ini adalah segala hal yang bisa diuji di laboratorium. Segala hal yang bisa dipegang dengan tangan, baru disebut ilmiah. Tapi sebenarnya ilmiah itu lebih luas dari itu. Ada metodologi penelitiannya gitu. Betul sekali. Padahal itu belum tentu. Ini baru definisi modern yang dibuat Barat. Ya. Tapi apakah sebelum ilmu berkembang seperti sekarang, tidak semua ilmu yang sebelumnya tidak layak disebut ilmiah? Enggak, layak saja disebut ilmiah. Apalagi kalau ilmu tentang pencatatan nasab seperti itu. Itu yang enggak butuh lab, bukan fisika, bukan kimia, bukan biologi, seperti itu. Dan itu ada ahlinya yang diakui oleh negara di sana bahkan. Jadi di sana itu tidak bisa ada sembarangan orang yang bilang saya pakar ilmu nasab, enggak boleh. Tidak diakui seperti itu. Pakar ilmu nasab itu diakui oleh negara, bahkan kadang-kadang dikasih tes, bahkan kadang-kadang pekerjaan ini diwariskan ke anak gitu, dari anak ke anak. Jadi mereka itu pegang manuskrip gitu, pegang apa ya? Ini di Mesir ya sih? Di Mesir, betul, di Mesir, di Arab Saudi, di Yaman juga sama seperti itu. Mereka tahu catatan nasab dari zaman dahulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau saya sendiri tahu nggak sih gimana sih proses pencatatan nasab yang di Mesir itu? Ada di Mesir satu lembaga yang dibuat oleh pemerintah khusus pencatatan nasab. Namanya Darul Wathaiq Al-Masriyah. Artinya apa ya? Darul Wathaiq itu artinya rumah catatan nasab Mesir gitu ya. Di rumah tersebut ada semua manuskrip, ada semua catatan nasab yang dari zaman dahulu sampai hari ini. Hari ini kalau ada orang Mesir yang mau tahu nasabnya, misalnya dia nggak tahu kakek ke-10-nya itu namanya siapa, dia tinggal pergi ke Darul Wathaiq Al-Masriyah, menyerahkan namanya, nama saya siapa, nama kakek saya siapa, kemudian akan dilakukan proses pencarian dan akan dikasih tahu kakekmu yang ke-10 namanya begini, punya berapa anak, punya berapa istri, seperti itu, dan akan dikasih catatan nasabnya yang asli. Jadi catatan nasab yang memang sudah ditulis kakek-kakeknya. Saya sendiri di rumah di Mesir punya catatan nasab keluarga saya. Bahkan yang lebih menarik lagi, dulu bahasa Arab itu tidak pakai harakat. Ya, itu dulu sebelum Nabi Muhammad bahasa Arab tidak pakai harakat, tidak pakai niqat, tidak ada titik itu ya. Catatan nasab yang saya punya di rumah itu belum pakai harakat, belum pakai titik. Setua itu catatannya seperti itu. Dan ada satu lembar catatan yang hilang dari saya. Saya tanya keluarga di rumah, ada enggak gitu. Katanya enggak ada. Jadi saya telepon teman saya yang bekerja di Darul Wathaiq itu. Dia cari-cari kemudian dia fotoin. Jadi memang semuanya sudah tercatat dengan sangat jelas dan sangat detail gitu. Saya masih tertarik tentang yang ilmiah tadi sih ya. Bahwa agama Islam kan memang agama yang justru paling ilmiah gitu ya. Betul. Bahkan dulu pernah ada zaman kemasan Islam gitu ya. Ilmu pengetahuan, filsuf, itu benar-benar maju gitu ya, ilmu ekonomi gitu ya. Nah, ilmiah yang dimaksud itu seperti apa sih gitu sih? Baik, dalam istilah ilmu syar'i khususnya dan ilmu-ilmu keturunannya, istilah ilmiah itu adalah pencatatan ilmu dengan baik yang ada sanad ilmunya. Ya, seperti itu. Jadi, misalnya, saya kalau dapat ijazah sanad di satu buku ilmu syar'i, saya bisa sebutkan yang mengajarkan buku ini kepada saya siapa, gurunya siapa, gurunya lagi siapa, gurunya lagi siapa, sampai pengarangnya yang mungkin hidup 1000 tahun yang lalu. Jadi pencatatan setiap hal dengan sumber dan sanad yang jelas. Seperti hadis, seperti ilmu hadis misalnya.
Ilmu hadis itu misalnya ada hadis tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Bagaimana kita bisa tahu kalau benar-benar ini perkataan Rasulullah? Bagaimana caranya? Bagaimana cara mengeceknya? Itu ada ilmunya. Ada ilmu yang membahas setiap orang yang menyampaikan hadis ini, dia siapa, ayahnya siapa, tinggal di mana, orangnya jujur atau tidak, kerja apa, terus kekurangannya apa, kelebihannya apa, setiap orang. Kan Rasulullah menyampaikannya kepada orang pertama, yaitu sahabat. Terus sahabat menyampaikannya ke tabi'in. Terus tabi'in menyampaikannya ke tabi'it tabi'in, generasi berikutnya. Kemudian tabi'it tabi'in menyampaikan ke generasi berikutnya. Sampai hadisnya di zaman kita ini. Dalam silsilah ini, setiap orang yang menyampaikan hadis ini, kita tahu asal usulnya. Bukan hanya dia siapa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, tinggal di mana, bapaknya siapa, ibunya siapa. Dan jika ada silsilah yang kurang jelas, hadis ini disebut hadis dhaif. Jadi kita kan dengar hadis dhaif, hadis sahih. Hadis apa yang bisa bikin suatu hadis jadi dhaif? Yaitu silsilahnya kurang jelas. Itu yang dimaksud dengan ilmiah dalam istilah ilmu syar'i. Semua hal dicatat dengan baik dan sumbernya jelas dan sanadnya jelas. Baik, jadi memang ada perbedaan definisi ilmiah di sini. Betul, betul. Tapi Syekh, kalau zaman dulu itu kan bisa dibilang orang Barat meniru umat Islam saat itu, betul. Dengan kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan gitu ya. Betul. Sebenarnya apa yang terjadi pada hari ini sih kalau menurut saya tentang umat Islam? Dulu di zaman Andalusia, di Spanyol dan Portugis dan sekitarnya, itu ilmu pengetahuannya luar biasa, benar-benar luar biasa. Bahkan model pertama kamera itu atau konsep dasar kamera itu yang buat adalah ilmuwan Muslim, namanya Ibnul Haytham. Kamera tuh umat Muslim yang pertama? Kamera, tapi konsep dasarnya, belum yang baterinya belum, ya konsep dasar kamera itu. Saking ilmu pengetahuan Islam di masa Andalusia itu luar biasa, orang Eropa pergi kuliah di negara Islam. Kalau mereka balik ke negaranya dan mau terlihat keren di antara teman-temannya, mereka campur bahasanya dengan bahasa Arab. Seperti itu. Sama seperti di zaman kita ini, kadang-kadang ada yang campur bahasanya dengan bahasa lain gitu ya. Itu menunjukkan kalau dia pernah belajar bahasa seperti dulu sebaliknya ya. Tapi sayangnya kita mundur, tidak jaya lagi karena satu hal. Kita terpecah belah. Tidak lagi kita bisa menerima perbedaan. Kita sibuk mengurus perbedaan di antara umat kita, di antara satu umat, di antara satu agama, dan kita membiarkan musuh kita menghancurkan negeri-negeri kita. Itu alasannya. Jadi sibuk mengurus perbedaan, perpecahan, sampai kita ternyata mundur sekali. Dan Barat sekarang yang maju. Tapi itu tidak akan lama. Karena dunia ini ada sunnatullah. Seperti manusia. Lahir tidak bisa apa-apa, masih bayi, kemudian pada puncaknya pas pemuda kuat, tahu semua, kemudian pas umurnya 60-an, 70-an itu lemah lagi. Umat Islam sekarang lagi masa lemah, tapi insya Allah akan mulai jaya lagi insya Allah. Akan ada masanya ya. Betul. Saya juga ingin bertanya nih, mumpung ada saya di sini ya. Saya suka mendapati gitu ya, ketika misalnya kita ingin bekerja, berbisnis gitu ya, terus juga ingin belajar gitu. Ini dalam konteks ilmu pengetahuan ya. Betul. Ada kadang teman-teman yang bilang, ngapain sih segitunya gitu. Dunia itu nggak lama gitu. Ya. Udah, lebih baik ngurusin akhirat aja. Tanggapan saya itu seperti apa? Seandainya ilmuwan Muslim zaman dahulu bilang seperti itu, maka Islam tidak mungkin jaya. Ya, enggak. Itu sebenarnya Islam memerintahkan kita untuk mengurus dunia sebagaimana harus mengurus akhirat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis yang tidak hadis sahih, tapi kita bisa ambil hikmahnya, ambil maknanya saja. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah persiapan untuk akhirat. Jadi kita memang diperintahkan untuk mencari dunia, tapi bukan mencari dunia demi dunia, mencari dunia demi akhirat. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Tapi bukan karena hanya menuntut ilmu saja, tidak ada alasan lain. Enggak, menuntut ilmu karena akhirat. Jadi betul sebenarnya kita harus fokus akhirat. Tapi fokus akhirat melalui dunia. Seperti itu. Kita menghasilkan uang.
kita mau jadi kaya, kita mau punya bisnis yang besar, itu bagus sekali. Tapi demi akhirat seperti itu. Kalau seandainya sahabat hanya mengurus akhirat saja,